Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas bisa dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mengaksur terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak berangkat hari ini? Ada. Siapa? Najla. Kenapa? Nggak tahu, bolos. Ya. Semoga cepat sembuh ya, kita doakan ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Nah, ada yang udah tahu belum rantai makanan itu apa? Apa? Proses makan dan dimakan antar makhluk hidup. Oh iya, proses makan dan dimakan antar makhluk hidup. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan belajar melalui video ini. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat mengidentifikasi komponen-komponen rantai makanan dalam ekosistem hutan. Siswa dapat menganalisis hubungan antar makhluk hidup dalam rantai makanan serta dampak yang terjadi jika salah satu komponen hilang. Dan siswa dapat menyusun urutan rantai makanan dan menyajikan melalui media digital secara visual. Nah, di sini Ibu punya video pembelajaran. Nah, coba dibaca. Selamat datang di petualangan ekosistem hutan. Oke, sebelum pembelajaran kita alhamdulillah SBK terlebih dahulu ya. Sepertinya kurang semangat. Siap? Nah, kita akan melaksanakan SBK. Silakan bisa berdiri semua. Tangan kiri mempunyai jari, direntangkan di belakang kita pergelangan, depan dilebihkan anggota tangan, letaknya semua, angkat kaki kedua ke atas tangan kita, isi yang keduanya, dan kita bukukan, jiwa hidupnya berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, balik kanan serentak. Oke, silakan duduk kembali. Nah, di sini kita akan belajar mengenai petualangan ekosistem hutan. Nah, kita mulai belajar. Nah, apa sih ekosistem hutan itu? Coba dibaca bersama-sama. Ekosistem hutan adalah rantai hidup Yuk cari tahu lewat pertanyaan ini. Nah, bagaimana cara mereka saling berhubungan? Tadi kan ekosistem hutan adalah tempat tinggal berbagai tumbuhan dan hewan yang saling bergantung satu sama lain. Nah, apa itu rantai makanan? Kita akan pelajari di slide selanjutnya. Nah, rantai makanan. Rantai makanan adalah urutan makan dan dimakan yang menunjukkan aliran energi dalam suatu ekosistem. Dalam rantai makanan itu ada komponen-komponennya. Nah, ada yang udah tahu belum komponen dalam rantai makanan itu apa saja? Belum. Oh, belum. Oke. Kita pelajari ya. Nah, komponen dalam rantai makanan ada berapa itu? Ada satu, produsen. Nah, produsen adalah pembuat makanan sendiri. Contohnya adalah rumput, pohon, dan lainnya. Kemudian ada konsumen. Konsumen adalah pemakan dari produsen ataupun konsumen lainnya. Contohnya ada tingkatannya. Dari konsumen tingkat 1, yaitu contohnya apa? Ada rusa, kelinci, tupai, kambing, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk konsumen tingkat 2, contohnya burung hantu, ular, serigala. Kemudian yang konsumen tingkat 3, harimau, elang, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang terakhir ada pengurai atau dekomposisi. Apa itu pengurai? Makhluk hidup yang menguraikan sisa yang telah mati. Contohnya apa? Jamur. Oke. Nah, kemudian ada hubungan makhluk hidup dalam rantai makanan. Dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup memiliki peran yang penting. Misalnya, rumput dimakan oleh kelinci, kemudian kelinci dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Nah, proses makan dan dimakan itu disebut rantai makanan.
Jika kelinci punah, maka ular kehilangan sumber makanan dan jumlah ular bisa berkurang. Akibatnya, elang juga akan kesulitan mendapatkan makanan. Nah, kesimpulannya apa? Jika satu makhluk hidup makhluk hidup yang lain yang bergantung padanya juga akan terdampak dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Nah, selanjutnya ada dampak perubahan dalam ekosistem hutan. Di dalam ekosistem hutan, semua makhluk hidup saling terhubung lewat rantai makanan. Kalau salah satu terganggu, semuanya bisa ikut berubah. Nah, apabila konsumen satu yang menghilang atau berkurang, contohnya, ini ada hewan apa? Rusa. Nah, jika rusa sebagai konsumen pertama berkurang atau punah karena diburu, nah rumput akan tumbuh terlalu banyak karena tidak ada yang memakan atau memangsa. Kemudian, nah apabila predator puncak yang hilang seperti harimau itu akan mempengaruhi jumlah rusa. Misal karena rusa tidak ada yang memangsa, jadi jumlah rusa semakin banyak. Nah, kemudian apabila tidak ada pengurai, jadinya seperti apa? Tanaman sulit tumbuh dan rantai makanan terganggu. Jadi, semua makhluk hidup di hutan mempunyai peran penting masing-masing. Kita harus menjaga keseimbangan agar ekosistem tetap sehat dan rantai makanan dapat berjalan dengan lancar. Nah, aku bisa apa untuk hutan? Kalian bisa apa untuk hutan? Coba. Bisa menjaga hutan agar hewan tetap punya tempat tinggal dan rantai makanan tidak terganggu serta tidak membuang sampah sembarangan di alam. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, di sini Bu Guru akan mempunyai gambar beberapa hewan. Kalian bisa mendiskusikan dengan tempat kalian. Nanti urutannya seperti apa dan perannya jadi apa. Kemudian Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Satu kelompok 4 orang ya. Untuk mengerjakan nanti itu menyusun gambar-gambar hewan dan LKPD. Oke, nanti ini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ibu akan memberikan LKPD kepada kalian kelompok 1. Nah, nanti kalian mengerjakan ini terlebih dahulu. Nah, ini ada hewan apa saja coba disebutkan? Apa? Serigala, kemudian harimau, kelinci, dan juga ada tumbuhan apa? Rumput dan jamur. Nah, dari gambar-gambar hewan ini nanti kalian urutkan peran masing-masingnya. Contoh, ya seperti tadi. Ini rumput sebagai apa? Produsen, karena menghasilkan makanan sendiri. Nah, nanti kalian urutkan lagi ya, ada 2 ya. Nah, di sini ada juga hewan elang, katak, belalang, ular, jamur, dan juga rumput. Nanti diurutkan juga. Kemudian yang LKPD-nya itu dikerjakan, oke? Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Nanti perwakilan 2 orang dari kelompok bisa maju ke depan. Oke, siap? Oke, silakan mengerjakan. Rumput. Nah, rumput sebagai produsen. Nah, ya konsumen atas. Kemudian nah, jamur sebagai atau sanggul lah. Nah, itu yang bisa populasi tidak seimbang atau punya populasi seimbang, benar kan? Kan mau seimbang. dia ngomong-ngomong. Oke, sudah selesai semua? Sudah. Silakan perwakilan dari kelompok 1 bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Awas lep. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk rantai makanan yang pertama, rumput, kemudian rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular,
ulat dimakan elang, lalu dari elang berubah menjadi jamur atau mengurai sebagai dekomposer. Selanjutnya yang kedua, rantai makanan harimau. Dimulai dari rumput dimakan kelinci, kemudian kelinci dimakan serigala, dan dari serigala dimakan harimau. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Jawabannya sudah benar atau belum? Sudah, oke. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah, kira-kira bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan atau membosankan? Menyenangkan. Oke, coba ibu tes lagi. Rantai makanan itu apa? Proses makan dan dimakannya makhluk hidup. Ya, proses makan dan dimakan makhluk hidup. Kemudian tadi rantai makanan kan memiliki komponen-komponen ya. Tadi komponen dalam rantai makanan apa saja? Produsen, konsumen tingkat 1, tingkat 2, dan pengurai. Nah, apabila contohnya jika konsumen 1 hilang atau punah, bagaimana? Produsen akan meningkat. Ya, produsen akan meningkat. Oke, sudah paham semuanya ya? Atau ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke. Ini ibu akan membagikan lembar soal evaluasi, nanti bisa kalian kerjakan dan dikumpulkan nanti. Oke, selesai sudah pembelajaran hari ini. Jangan lupa belajar di rumah dan tetap semangat, jangan kebanyakan main HP. Oke. Sekian dari ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.